Membangun jalan tol atau membangun infrastruktur itu penting, tapi membangun jalan pikiran itu jauh lebih penting. Kita seruput kopi dulu. Nah, pendidikan secara umum global, negara kita didirikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Assalamualaikum, kembali di channel Hambal Riau. Nah, kali ini kita akan membahas tentang persoalan pendidikan. Kan memang pada tahun ini, tahun di masa-masa proses PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Nah, dari tahun ke tahun itu masalahnya sama ya. Masalahnya adalah masalah kuota penerimaan dari calon peserta didik baru. Jadi apa? Kuota penerimaan. Kenapa bicara kuota penerimaan masalahnya? Dan kenapa ada aturan atau regulasi yang diatur di bawah undang-undang yang dinamakan dengan sistem penerimaan melalui jalur pertama zonasi, yang kedua prestasi, dan ketiga afirmasi. Kita simak terus. Nah, kita memahami bahwa pendidikan itu, jadi negara kita ini dibangun, tujuan yang pertama sekali adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain untuk menjaga tumpah darah rakyatnya, juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, sistem pendidikan ini kemudian diatur lagi secara mekanisme undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Nah, di dalam sistem pendidikan ini memiliki asas yang pertama, penyelenggaraan pendidikan itu ya diselenggarakan melalui asas demokrasi, berkeadilan, dan tidak diskriminatif. Nah, kalau kita bicara masalah asas demokrasi, terbuka, berkeadilan, dan juga tidak diskriminatif, ini artinya disebutkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut dalam pasal 5 bahwa setiap orang itu berhak atas pendidikan. Jadi setiap orang itu berhak atas pendidikan. Artinya sistem yang dibuat oleh pemerintah dengan melakukan sistem zonasi itu, dengan sistem penerimaan menggunakan zonasi, prestasi, dan afirmasi, itu adalah ya cara pemerintah ya menerima, karena itu bagian dari strategi menutupi kekurangan dari pemerintah itu sendiri. Kenapa saya bilang kekurangan? Begini logikanya ya. Logikanya begini. Sebelum kita lanjut, kita ngopi dulu, Bung. Bismillah. Mari kita lanjutkan. Jadi logika begini ya. Kita secara kependudukan ya, bonus demografi kita setiap tahun itu pasti meningkat. Nah, artinya setiap peserta didik baru itu pasti meningkat gitu kan. Sementara fasilitas pendidikan, sarana dan prasarana infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah itu terbatas ya, terbatas sekali. Begini logikanya terbatas. Dari mulai pemerintah pusat hingga daerah ya, apakah sudah menyediakan dari sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri? Begini, logika sederhana ya, logika sederhana. Di tingkat kota saja, seperti kota saya di Pekanbaru, Provinsi Riau, itu calon ya penerima siswa baru atau peserta didik baru di tingkat SMP itu angkanya yang sudah saya sampaikan kemarin di video sebelumnya itu mencapai 19.300 calon penerima PPDB. Berapa? 19.300. Nah, kemudian logika yang kedua, dari 19.300 calon peserta didik baru tersebut, daya tampung negeri kita ya, daya tampung dari sekolah negeri kita di tingkat SMP itu hanya mampu menampung berapa? 8.600. Artinya sisa dari 19.300 itu ya, 19.000 yang daya tampungnya hanya 8.600. Berarti artinya pemerintah harus meningkatkan menambah
sarana dan prasarana infrastruktur dari pendidikan itu sendiri. Oke, kita kembali kepada kebijakan nasional. Nah, ya, kebijakan nasional itu sudah kita pahami ya dari Presiden Pak Jokowi saat ini sudah 2 periode beliau memimpin. Ya. Beliau hanya fokus membangun ya infrastruktur jalan-jalan dan jalan. Sementara tujuan kita berbangsa dan bernegara ini mencerdaskan kehidupan bangsa adalah membangun jalan pikiran. Okay, kita bukan tidak mengatakan jalan infrastruktur itu tidak butuh, tapi yang terpenting sekali adalah membangun kehidupan, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya membangun jalan pikiran itu penting. Bapak pemerintah yang memimpin negara ini, ya, bagi pemerintah membangun jalan pikiran itu lebih penting daripada membangun jalan infrastruktur. Artinya pemerintah harus menambah sarana dan prasarana infrastruktur itu sendiri. Kenapa logikanya? Logikanya setiap tahun pasti jumlah penduduk akan meningkat begitu. Nah, meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan akan sarana dan pendidikan juga meningkat begitu kan. Karena ya begitu memang logikanya, teori sederhananya begitu. Jadi pemerintah ya dalam undang-undang juga menekankan bahwa alokasi anggaran APBN itu minimal 20% untuk pendidikan. Artinya di situ 20% sudah seluruhnya mencakup, baik itu belanja infrastruktur, belanja aparaturnya, dan juga belanja kebutuhan-kebutuhan yang lain-lain. Nah, kami sebagai masyarakat mendukung terus pemerintah ya, karena memang sistem pendidikan kita ini ya sifatnya terbuka ya, transparan, tidak diskriminatif, dan intinya seluruh ya masyarakat Indonesia ini berhak atas pendidikan. Oleh sebab itu, sistem zonasi dan itu hanya strategi pemerintah ya. Memang strategi pemerintah untuk yang menerima warganya yang ingin mengecam pendidikan karena memang kekurangan dari sarana dan prasarana itu sendiri. Oleh sebab itu, kedepannya pemerintah harus memperhatikan ya. Kalau saya menjadi mungkin kepala daerah, saya yang utama sekali yang perhatikan adalah dari aspek pendidikan, kemudian layanan kesehatan. 2 aspek ini yang paling penting bagi masyarakat yang dibutuhkan, yaitu pendidikan dan juga kesehatan. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum.